peristiwa yang menggantikan. Tapi Allah tetap Allah yang sama. Dan kalau saudara perhatikan, inilah kisah hidup hamba-hamba Tuhan. Allah tebus mereka untuk menceritakan kisah Allah di dalam dunia ini. Apa itu sejarah? What is history? History is His story in our lives. Ceritanya Dia di dalam hidup kita. This is not my story. This is not my family story. But this is God's story through my life, in my life. Pernahkah saudara membayangkan kehadiran di balik diri ada sebuah kota? Di balik diri ada cinta Tuhan yang besar bagi bangsa ini. Di balik diri saudara ada cinta Tuhan yang besar bagi dunia ini. Panggilan Allah adalah panggilan dari kemuliaannya. Penebusan Allah adalah penebusan Allah bagi kemuliaannya dan mencakup seluruh dunia. Dan yang ketiga, penyertaan Allah adalah untuk menyatakan kemuliaannya. Penyertaan Allah adalah untuk menyatakan kemuliaannya. Ingat saudara, bahwa Ibu sudah mengatakan dengan jelas, Allah mengasihi kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah setia pada janjinya. Dan saat ini Allah yang sama, Allah yang menyatakan kemuliaannya kepada Musa, yang memanggil saudara untuk hidup menyatakan kemuliaannya di kampusmu, di kotamu, di provinsimu, bangsa Indonesia, bahkan dunia ini. Dan ingat, Dia berjanji menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini bukan program kita. Menyatakan kemuliaan Allah tidak pernah dimulai dari kita. Karena itu keberhasilan adalah ketika kita bergantung penuh kepada Allah. Dan karena itulah Allah berjanji Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahannya. Bagaimana hidup kita adalah sebuah rangkaian yang indah yang sedang Tuhan nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, saya suka lihat gelombang, tapi juga unik kalau lihat gelombang di dalam air yang tenang. Kalau ada satu yang menetes, lalu kemudian ada riak-riak kecil yang akan menyebar terus. Dan saya mengingatkan diri saya, engkau sedang berada di dalam sebuah rangkaian yang indah yang Tuhan sedang karyakan untuk bangsa ini. Saya minta saudara perhatikan sebentar slide berikut. Rangkaian pengaruh. Berapa banyak yang mengenal nama ini? Edward Kimball. Saudara, dalam satu literatur yang saya baca, saya akan coba bacakan buat kita. Mohon setia pada nama yang saya sebutkan. Nanti slide-nya di next. Edward Kimball adalah seorang guru sekolah minggu yang juga tidak pernah membayangkan hidupnya memberi pengaruh yang besar. Ketika dia mengajar di sekolah minggu, maka dia memperhatikan seorang anak muda yang begitu sulit untuk konsentrasi. Dan sebagai guru sekolah minggu, dia datang menjumpai anak muda itu yang bekerja di sebuah toko sepatu. Pada waktu dia datang ke toko sepatu itu, anak muda itu sedang merapikan sepatu-sepatu di tempat itu. Tetapi dari kunjungan itu, saudara tahu apa yang terjadi? Dia berhasil membawa karyawan toko sepatu itu kepada Kristus pada tahun 1858. Karyawan itu adalah Dwight L. Moody. Siapakah Dwight L. Moody? Mungkin saudara masih bingung juga kalau tidak belajar sejarah gereja. Dia kemudian menjadi penginjil. Dan pada tahun 1879, Moody membangkitkan semangat penginjilan dalam hati seorang bernama F.B. Meyer. Next. Dia adalah seorang pendeta sebuah gereja kecil di New England.
Dan Mayer berkhotbah di sebuah kampus dan memenangkan kemudian seorang mahasiswa yang bernama Wilbur Chapman. Masih bingung siapa Wilbur Chapman? Ketika Chapman akhirnya terlibat di pelayanan kampus, ia mempekerjakan seorang mantan pemain baseball yang bernama Billy Sunday untuk membantu menyelenggarakan kebaktian penginjilan. Dan Billy Sunday mengadakan rangkaian kebaktian di Charlotte, North Carolina, dan beberapa penduduk setempat begitu terkesan sehingga mereka merencanakan untuk mengadakan pertemuan semacam itu lagi. Akhirnya di Charlotte, North Carolina, mereka kemudian mengundang seorang penginjil bernama Mordecai Ham untuk berkhotbah. Dan dalam salah satu pertemuan, ketika Mordecai Ham berkhotbah, seorang anak muda menyerahkan hidupnya kepada Kristus, namanya Billy Graham. Seorang yang dicatat adalah seorang yang memberitakan Injil mungkin paling banyak kepada paling banyak orang di dalam zaman modern ini. Billy Graham menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Sejak itu berjuta-juta orang mendengar Injil melalui pelayanan Billy Graham. Kimball telah memulai sebuah rangkaian pengaruh yang luar biasa. Saudara pun bisa melakukan itu. Next, lihat Billy Graham. Next. Sekarang sudah berusia 94 tahun. Next. KKL-KKL-nya ribuan orang yang datang. Next. Dia bahkan juga ketemu dengan para pemimpin Amerika Serikat. Siapa Kimball? Gak banyak yang kenal. Siapa Billy Graham? Mungkin kita tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, camp nasional ini tidak hanya dihadiri 650 mahasiswa, total semuanya 800 orang. Di balik camp ini, saya melihat Tuhan sedang berkarya luar biasa, membawa gelombang pengaruh itu bagi bangsa ini. Dipanggil dari kemuliaannya, ditebus bagi kemuliaannya, dan disertai untuk menyatakan kemuliaannya, supaya makin banyak orang yang boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, makin banyak bidang ilmu, profesi, suku, seluruh aspek bangsa ini boleh dikembalikan kepada pemilik yang agung, Raja di atas segala raja. Apa yang dibutuhkan dari kita? Ketaatan. Saudara, saya mau putarkan satu klip. Klip pertama, klip ketidaktaatan. Ya, saudara coba perhatikan, mudah-mudahan terlihat dengan jelas karena agak buram sedikit. Tapi saudara melihat bagaimana ketidaktaatan itu membawa pengaruh, bukan hanya bagi diri kita, juga bagi orang lain, dan bisa balik lagi ke diri kita. Ya, coba kita lihat klip-klip. Hey Jen, how you doing today? Whoa, okay, just leave me alone! Pay attention! Pay attention! Hey, pay attention, buddy! What's wrong with you? Stupid kids! Pay attention! Pay attention! Saya waktu memikirkan ilustrasi ini, walaupun ini adalah satu bagian yang pernah dipakai untuk acara yang lain,
Tapi ketidaktaatan ternyata membawa dampak. Hidup kita, sadar tidak sadar, akan jadi pengaruh. Mau nggak saudara pulang dan jadi pengaruh yang baik? Kalau ketidaktaatan bisa begitu berpengaruh, saya terlalu yakin ketaatan kita akan membawa dampak yang luar biasa bagi kerajaan Allah. Saksikan video terakhir ini. Kiranya kita pun belajar menjadi dampak bagi orang lain. This is Nate. Nate became a Christ follower 2 weeks ago and is still a bit giddy about it. Now he's trying not to do cartwheels in public. Nate became a believer partly because of Kim. Yet oddly enough, Kim and Nate have never met. How is this possible? Well, let's take a look. Kim loved Jesus from an early age, and in college she had a huge impact on her friends. While most of her peers used their college years to, well, experiment, Kim didn't. She remained committed to her faith, and it showed. It especially showed to Lisa, her roommate, who confessed to Kim that she wanted whatever it was that made Kim so strong. Kim shared her faith with Lisa, and Lisa believed. Years later, at Lisa's first real job, she met Thomas. Thomas was hit by a drunk driver when he was 13 and still carried a lot of anger and bitterness. Thomas and Lisa became friends, and it wasn't long before he started going to church with Lisa and her husband. After a lot of studying and searching, Thomas gave his life to Christ. Fast forward a few years. Thomas became a public speaker and was often asked to speak at large events. See, when he became a believer, Thomas developed a new perspective on life. He stopped resenting what had been taken from him and started being thankful for the second chance he had been given. On one particular day, Thomas shared about overcoming hardship and what it means to choose joy. He was so passionate that a number of people were inspired to share a link to his video. The video of Thomas inspired James, too. And if anyone needed inspiration, it was him. James had a ton of issues. He spent most of his life as a passive husband, an absent father, and a horrible friend. That said, no one disliked him more than he disliked himself. But everything changed the night he happened to watch Thomas online. Something clicked and he knew what he had to do. He surrendered his miserable life to someone greater, and he was forever changed. James fought hard to make up for the lost years with his family, and he also began working with young men who were in danger of throwing their lives away. One of those men was Nate. Nate didn't really know his own dad, and he had no real direction in life, ultimately bouncing from one bad decision to another. Because of that, he often found himself in trouble with the law. No one had ever showed him what it looked like to be a real man. That is, until he met James. James became the first father figure Nate ever had. He learned about honesty, self-control, humility, and integrity, and where those traits come from. 2 months later, Nate publicly declared his belief in Christ, and of course, James was there. Now you can see the connection. Nate was impacted by James, who was influenced by Thomas. Thomas saw an uncommon joy in Lisa, who learned of Jesus from Kim. Kim's relationship with God eventually led to Nate's. Funny how these two people have never met, and never will. Maukah kita taat supaya 650 orang di tempat ini pulang membawa perubahan besar, mulai dari diri saudara. Percaya, penyertaan Tuhan akan memampukan kita. Kasih Tuhan akan membawa kita menjadi berkat besar yang bahkan saudara dan saya belum pernah bayangkan. Saya melihat tiket ini bukan hanya 650 orang. Saya melihat ratusan ribu orang di belakang saudara. Jutaan orang di belakang saudara. Yang ketika saudara mau hidup untuk kemuliaan Tuhan, mereka pun akan melihat kemuliaan Tuhan.
di bangsa ini. Adakah orang yang mau berdiri bagi bangsa ini? Mari kita ambil waktu untuk merenungkan sejenak. Dan lihatlah di sekeliling kita.
dari diri yang diserahkan dan taat kepada Tuhan. Mari berseru berdoa bersama-sama. Ketika kami diubahkan Tuhan, ketika kami dipanggil Tuhan di dalam profesi kami masing-masing, kami sungguh rindu